Nabi itu sendiri terhadap penyakit. Bagaimana metode pengobatan? Ada banyak metode pengobatan, tapi Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan pengobatan. Metode pengobatan. Nabi datang juga mengajarkan pengobatan. Sehingga ilmu yang kedua di awal tadi, hadapi musibah, hadapi penyakit dengan agama, dengan dua ilmu besar ini. Memahami hikmah-hikmah, ilmu-ilmu, rahasia-rahasia di balik musibah. Di antaranya dua tadi yang pertama. Itu tadi yang pertama tadi di antaranya ilmunya. Memahami musibah, memahami penyakit apa? Itu tadi di antaranya. Dua yang pertama tadi itu. Apa dua yang pertama? Bahwa musibah turut tidak lepas dari kadar agama seseorang. Yang kedua, bahwa musibah harus dihadapi dengan agama. Berarti Allah turunkan musibah supaya kita semakin hebat beragama. Semakin hebat beragama. Terkhusus beragama ini memperhebat, mempermantap metode pengobatan Nabi alaihi salatu wassalam. Baik. Dua metode pengobatan Nabi yang sangat mendasar. Kita sudah tahu tadi dua hal ilmu dalam menghadapi musibah. Satu, memahami hikmah-hikmah di balik musibah. Yang kedua, tibbun nabawi, pengobatan Nabi itu sendiri. Minum ini, pakai ini, lakukan ini dan seterusnya. Ini ilmu-ilmu pengobatan Nabi. Dan itu ada datang dari baginda Rasul alaihi salatu wassalam, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang telah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidak ada yang beliau ucapkan dari hawa nafsu. Apa yang beliau ucapkan hanyalah wahyu yang diwahyukan. Baik, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehubungan dengan dua ilmu besar ini, maka kita akan membaca kitab ulama terdahulu, yaitu Diyauddin Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Di kesempatan singkat ini, mungkin kita baca dulu terjemahnya saja. Sudah terkirim ya? Nanti majelis, setiap majelis punya kelompok tersendiri, punya grup WA, setiap majelis. Baik, kita baca muqaddimah. Berkata Al-Imam, lihat halaman 23 dari kitab yang saya kirim, lihat halaman 23. Kalau belum tahu bahasa Arab tidak ada masalah. Lihat saja, dengar saja terjemahannya. Terjemahan dan kesimpulannya. Berkata Al-Imam Al-Alim Al-Hafidh Diyauddin Abu Abdullah Muhammad ibn Abdul Wahid ibn Abdurrahman Al-Maqdisi qaddasallahu ruha wa nawwara dariha, amma ba'du. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah, wa sallallahu ala khatami anbiya'ihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira, amma ba'du. Fa inna ba'da ikhwani sa'alani an ajma'a kitaban fit tib mimma sahha anin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma ruwiya min dhalika fil kutubil mashhura fa ajabtuhu ila mas'alati
Wa ra'aitu an abtadi'a bi haditsil kafarat wa anna al-amrada li raf'id darajat wa mahwi sayyi'at. Ini pendahuluan beliau. Iya. Berkata Al-Imam Al-Hafidh Yauddin Abu Abdullah Muhammad, nama beliau Ibnu Abdul Wahid, nama bapak beliau Abdul Wahid Ibnu Abdurrahman, kakek beliau Al-Maqdisi. Kata beliau, amma ba'du, alhamdulillah. Ini awal. Alhamdulillah, segala hamdun, pujian karena cinta dan pembesaran lillah, hanya untuk Allah. Hamdan dengan pujian yuwafi ni'amah, yang seimbang dengan nikmat-nikmatnya, wa yukafi'u mazidah, setanding dengan tambahan-tambahan kebaikannya. Wa sallallahu ala khatami anbiya'ih, dan salawat Allah kepada penutup para nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira, serta keselamatan dengan sebanyak-banyaknya. Amma ba'du, adapun setelah hal itu, setelah hal lain tadi, setelah tahmid dan selawat, fa inna ba'da ikhwani, maka sungguh sebahagian saudara-saudara saya, maksudnya murid-murid beliau, sa'alani, meminta kepada saya, an ajma'a kitaban, untuk supaya saya mengumpul sebuah kitab, menulis sebuah kitab fitib, menulis sebuah kitab fitib, dalam pembahasan fitib, dalam pengobatan fitib, mimma sahha anin nabi, dari apa yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma ruwiya min dzalik, dan dari apa yang diriwayatkan, dari apa yang diriwayatkan tentang hal ini fil kutubil masyhurah, dalam kitab-kitab yang terkenal. Fa ajabtuhu ila mas'alatihi, fa ajabtu, maka saya pun menjawab permintaan mereka, mengabulkan permintaan mereka. Wa ra'aitu, dan saya berpendapat, an abtadi'ah, untuk mengawali pembahasan tibbun nabawi, pengobatan Nabi yang mereka minta ini, mengawalinya bi haditsil kafarat, mengawalinya dengan hadits-hadits tentang kafarat, hadits-hadits pengguguran dosa, wa annal amrad, dan bahwa penyakit-penyakit itu li raf'id darajat wa mahwis sayyiat, bahwa penyakit turun untuk mengangkat derajat-derajat dan menggugurkan kejelekan-kejelekan, mengangkat derajat-derajat dan menggugurkan kejelekan-kejelekan. Baik, sekarang cermati pendahuluan beliau, terdiri dari satu, pujian kepada Allah, yang kedua, salawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Selanjutnya beliau jelaskan sebab beliau mengarang kitab ini, karena permintaan murid-murid beliau, sahabat-sahabat beliau. Beliau pun kabulkan, dan beliau jelaskan sebelum beliau menulis kitab tentang tib, pengobatan langsung, beliau akan mengawalinya dengan hadits-hadits tentang kafarat, pengguguran dosa, hadits-hadits ilmu tentang penyakit, bahwa penyakit itu apa? Menggugurkan dosa, mengangkat derajat dan menggugurkan dosa. Baik. Sekarang saya tanya, dua ilmu menghadapi musibah, apa tadi? Ilmu tentang hikmah, apa di balik musibah, penyakit dan seterusnya. Yang kedua, ilmu pengobatan itu sendiri. Apakah terlihat di sini? Terlihat jelas ya? Sebab yang akan beliau karang adalah ilmu tentang tib, pengobatan. Hanya kata beliau, saya akan awali dengan ilmu bahwa hal-hal yang menggugurkan dosa, penyakit menggugurkan dosa, musibah menggugurkan dosa. Ilmu bahwa penyakit itu mengangkat derajat dan menghapuskan kejelekan. Ini apa? Ini dua. Berarti kitab ini berisi dua hal utama. Hal pertama pendahuluannya, tentang
hikmah di balik musibah, hakikat penyakit. Untuk apa Allah turunkan wabah, bala dan seterusnya. Ini ilmu pertama. Nah, ilmu yang kedua aktif, ilmu pengobatan itu sendiri. Ya, ilmu pengobatan itu sendiri. Ini ada dalam kitab ini. Ini akan kita baca dan akan menjadi ilmu untuk menghadapi wabah saat ini. Ya. Dan agar supaya bisa hidup lebih baik. Lagi pula, ya, menghadapi wabah COVID ini kira-kira sampai berapa lama? Kalau saya tanya, kira-kira sampai berapa lama kita akan harus hadapi ini COVID? Hah? Setelah ditemukan vaksin? Hah? Setelah ditemukan vaksin? Tidak. Sudah terlalu banyak penyakit sudah ditemukan vaksinnya dan wabahnya tetap merajalela. Masalahnya masyarakatnya memang suka wabah. Ya kita, apalagi kita orang Indonesia. Iya. Apalagi Bunda Mangkasar. Saya kasih contoh besar, TBC. Sudah ada obatnya? Sudah ada obatnya. Minum sekian bulan, tuntas. Terbukti jelas, tuntas itu penyakit. Sudah berapa tahun itu obat? Sudah lama sekali itu obat ditemukan. Dan pengobatannya gratis lagi. Tapi TBC tetap merenggut jiwa Indonesia ribuan bahkan puluhan ribu per tahun karena penyakit ini. Karena penyakit ini. Kenapa? Orang sudah tidak peduli. Nanti parah betul baru periksa. Oh ternyata TBC. Baru mau berobat. Jadi harus berubah cara hidupnya menghadapi wabah. Harus berubah cara hidup menghadapi wabah. Jadi walaupun sudah ditemukan vaksinnya, masih akan kita temui orang-orang yang tidak peduli. Iya. Orang-orang yang tidak peduli. Apalagi orang yang sudah kebal dengan hal itu. Sementara dia sendiri membawa penyakit itu. Iya, dia kebal. Tapi dia bisa menularkan orang. Tidak peduli. Sehingga akan terus ada wabah itu. Gimana menghadapinya? Hadapi terus dengan ilmu pengobatan Nabi. Jadi setiap wabah, setiap penyakit, bahkan setiap musibah yang turun harus dihadapi dengan ilmu ini. Sebagai apa? Sebagai keharusan dalam beragama dan sebagai wujud dari agama. Perhatikan dua kalimat ini. Sebagai keharusan dalam beragama. Sebab bala turun sesuai dengan kadar agama. Berarti kapan ada agama harus siap menghadapi bala. Kapan ada agama siap menghadapi bala. Yang kedua, sebagai wujud dari beragama. Sebab bala harus dihadapi dengan agama. Semakin besar bala, semakin hebat agama yang harus kita siapkan untuk menghadapinya. Dan itulah perjalanan hidup untuk kembali kepada Pencipta. Ini harus dihadapi. Kalau setahun 2 tahun tidak seberapa itu. Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam 14 tahun. 14 tahun tertimpa penyakit yang sangat menjijikkan. Sangat sakit dan menjijikkan. Sampai-sampai orang jauh dan dekat menjauh dari beliau. Tidak tanggung-tanggung, anaknya turunannya pun mati disebabkan penyakit. Hartanya habis lenyap karena penyakit itu pula. Bukan 1 tahun. Kalau 1 tahun kita menghadapi seperti itu bisa tidak? Bukan 1 tahun, 2 tahun. Iya, 14 tahun. Sampai Allah Subhanahu wa taala turunkan jalan keluarnya. Diganti, berubah semua. Sebab apa? Sesuai dengan kadar
agama. Baik. Sudah? Sekarang kembali kepada muqaddimah. Muqaddimah beliau terdiri dari satu, pendahuluan pujian kepada Allah. Yang kedua, salawat salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Yang ketiga, penjelasan kenapa beliau menulis kitab Tibbun Nabawi. Apa? Permintaan murid-murid, sahabat-sahabat. Dalam nuskha yang lain, sa'alani marratan ba'da ukhra. Disebutkan dalam cetakan yang lain, para sahabatku, saudara-saudaraku meminta kepada saya dan terus meminta kepada saya. Jadi bukan satu kali meminta kepada Syekh. Minta terus, minta terus, minta terus. Kenapa? Ini coba lihat. Kenapa mereka meminta dan terus meminta? Ini harus dicermati. Generasi terdahulu terbaik, orang-orang baik. Kenapa? Sebab mereka mengetahui kadar agama dalam hal pengobatan. Ada ilmu agama, bukan hanya ilmu tentang sholat. Ada ilmu agama, ilmu pengobatan. Mereka paham itu adalah agama, itu adalah kemuliaan, itu perkara yang sangat penting. Makanya mereka minta dan terus minta. Apalagi tentunya kita yang memang dalam kondisi sangat perlu pengobatan menghadapi wabah. Mungkin juga kondisi mereka saat itu tertimpa wabah sehingga perlu ilmu tentang pengobatan. Dan demikianlah hendaknya berfikir setiap muslim. Apapun yang menimpa, yang mereka hadapi sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya. Mereka hadapi dengan agama mereka. Ini yang harus. Syekh mengabulkan permintaan mereka. Itu sifat guru. Sifat guru harus penuh nasihat, memberi apa yang dia sanggupi, yang diperlukan oleh umat. Menyampaikan kepada umat apa yang diperlukan saat itu. Itu sifat nasihat. Dan Syekh pun menerimanya. Lihat kalimat kitaban fittib, kitab tentang pengobatan mimma sahha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu, pengobatan dari apa yang sahih dari Nabi. Berarti beliau akan membahas tentang pengobatan dari hadis-hadis yang sahih. Wah, dan maruwiyah, apa yang diriwayatkan. Kalimat ruwiyah biasanya untuk mengisyaratkan sesuatu yang lemah. Dan memang dalam hadis ini nanti ada 1-2 hadis yang lemah, tetapi tidak mempengaruhi kitabnya. Sebab 1-2 hadis yang lemah itu bukan didatangkan untuk menjadi pokok pembahasan, tapi sekedar mengikuti pembahasan yang sudah jelas. Jadi yang seperti ini tidak mengapa. Misalnya nanti akan datang hadis tentang pengobatan, tentang pengobatan sehubungan dengan bekam misalnya. Nanti ada hadisnya yang sahih. Nanti mungkin akan ada hadis yang lemah. Tidak terlalu bermasalah hadis yang lemah ini, sebab sudah ada hadis yang sahih. Kita tidak bersandar pada hadis yang lemahnya. Sudah hadis yang sahih. Hadis yang lemah hanya sekedar didatangkan untuk memberi gambaran keluasan perkara itu. Tayyib. Itu pun beliau ambil minal kutubil masyhurah, dari kitab-kitab masyhurah yang terkenal. Tayyib. Jadi kitabut tib nanti beliau akan urai melalui hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian kita sudah tahu juga beliau akan mengawali pembahasan kitab ini dengan hadis-hadis tentang kafarat dan bahwa penyakit untuk mengangkat derajat dan menggugurkan dosa. Ini keterangan singkat pendahuluan sebelum Tibbun Nabawi. Beliau akan susulkan dengan beberapa bab. Beliau akan paparkan beberapa bab. Bab-bab
Iya, fasal-fasal. Iya. Sebelum masuk ke dalam tibbun nabawi, pengobatan Nabi itu sendiri. Iya. Ini kandungan kitab ini secara singkat. Iya. Kemudian cermati, di awal pembahasan ini ada sedikit kritikan kepada beliau dari kalimat alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amah. Coba cermati kalimat tahmid. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, hamdan dengan pujian, yuwafi ni'amah, yuwafi, yang bisa memenuhi nikmat-nikmatnya. Bisakah memuji Allah dan bisa memenuhi nikmat-nikmatnya? Ingat, Allah memberi nikmat demi nikmat kepada kita. Bisakah pujian kita memenuhi nikmat-nikmat itu? Tidak mungkin. Wa yukafi'u mazidah, kalimat selanjutnya, selapa pujian yang setanding dengan tambahan nikmatnya. Bisa? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Jadi kalimat ini tidak mungkin bisa diwujudkan. Tidak ada yang bisa memuji Allah Subhanahu wa taala sehubungan dengan nikmat-nikmatnya sesuai dengan seluruh nikmat. Jangankan mau nikmat yang kita tahu saja, kemudian kita bersyukur memuji Allah dengan nikmat itu tidak sebanding dengan nikmat. Belum lagi nikmat yang kita tidak tahu, yang kita tidak sadari. Kalau ada yang bisa memuji Allah sesuai dengan kebesaran dan kemuliaannya, maka Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam lah yang bisa. Tapi ternyata Nabi pun mengatakan, la uhsi thana'an 'alaik anta kama atnaita 'ala nafsik. Saya ya Allah tidak bisa membatasi pujian pembesaran kepadamu. Terus siapa yang bisa? Anta kama atnaita 'ala nafsik. Engkau ya Allah sebagaimana engkau pujikan terhadap dirimu. Hanya Allah. Ketika Allah memuji dirinya, maka itu yang sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Adapun kita tidak bisa. Ibnu Qayyim mengatakan kalimat ini benar kalau ditakdir. Maksud kalimat ini segala pujian, dalam artian apa yang pantas bagi Allah Subhanahu wa taala adalah pujian yang sejalan dengan nikmat-nikmatnya, setanding dengan kebaikannya. Walaupun saya sendiri tidak akan mampu mewujudkannya. Itu ini kalimatnya baru benar kalau ditakdir seperti itu. Jadi saya memuji Allah dengan pujian yang sebenarnya, yang pantas bagi Allah adalah pujian sesuai dengan pujian terhadap dirinya, sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Saya sendiri tidak bisa. Nah, itu baru benar kalimatnya. Jelas ini? Ini sedikit tentang kalimat pujian ini. Adapun hakikat hamdun, kalau mau hamdun yang hebat, baca suratul Fatihah. Itu hamdun yang terhebat. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Itu hamdun yang terhebat. Demikian pula alhamdu yang ada dalam Al-Quran, atau alhamdu yang ada dari hadits-hadits Nabi. Itulah hamdun yang terhebat. Dan bersamaan dengan itu, tidak ada dalam Al-Quran dan hadits Nabi yang seperti ini lafadznya. Tapi ada sebagian ulama justru ghulu, lewat batas dalam memuji lafadz ini. Dalam memuji lafadz ini sampai mengatakan inilah lafadz yang paling afdal. Nah, ini keliru. Dari sisi lafadz kurang tepat. Saya tidak terdapat dalam Quran dan Sunnah. Dari sisi makna ada kritikan. Kalaupun benar dengan takdir seperti yang kita sebutkan tadi. Tetapi mau memuji Allah, membesarkan, mengagungkan Allah, cukup dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan hadits-hadits Nabi alaihi salatu wassalam. Selesai, kita telah membaca muqaddimah. Baik, kesimpulan pembahasan hari ini. 1. Wabah musibah yang menimpa. Iya. Kita sudah ambil 2 hikmah dalam menghadapinya. 1, itu turun sesuai dengan kadar agama. Semakin kuat agama, semakin besar. Yang kedua, harus dihadapi dengan agama pula. Baik. Selanjutnya, menghadapi musibah dengan agama, sesuai dengan kitab yang akan kita bahas. Demikian pula secara umum, itu ilmu agama dari 2 sisi. Pertama, ilmu tentang
hikmah musibah. Jadi pandangan umum tentang hikmah musibah itu, tentang hikmah penyakit itu. Iya. Di antaranya saya sudah sebutkan, mengangkat derajat, menggugurkan dosa. Itu di antara hikmahnya. Baik, yang kedua, langsung hadapi musibah penyakit dengan tibbun nabawi, pengobatan Nabi. Ini insyaallah taala kita akan urai. Kita juga sudah tahu siapa nama pengarangnya, Abu Abdillah Muhammad Ibnu Abdul Wahid Ibnu Abdurrahman Diyauddin Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Banyak Al-Maqdisi ya. Para ulama itu banyak Al-Maqdisi akhirnya. Tapi ini Abu Abdillah Muhammad Ibnu Abdul Wahid Ibnu Abdurrahman Al-Maqdisi. Baik. Kitab beliau, kalau judul kitab sesuai dengan apa yang disebutkan di situ, ini judul sesuai dengan cetakan sebenarnya. Di cetakan yang lain tidak seperti ini judulnya. Cetakan yang lainnya langsung Tibbun Nabawi. Kalau di sini tertulis Kitabul Amrad wal Kaffarat wat Tib war Ruqayyat. Iya. Ini judul sesuai dengan anu saja. Ini judul, coba lihat, kitab tentang al-amrad, penyakit-penyakit, wal kaffarat dan pengguguran dosa, wat Tib dan pengobatan, war Ruqayyat serta ruqyah. Ini kitab tertulis 4. Al-amrad wal kaffarat itu pendahuluan. Kitab tentang penyakit-penyakit dan pengguguran dosa itu pendahuluannya. At-Tib war Ruqayyat, kitab pengobatan dan ruqyah, ini kitab pengobatannya. Sebab ruqyah itu satu dari bentuk pengobatan, nanti dibahas di akhir kitab ini. Satu dari bentuk pengobatan Nabi adalah ruqyah, bacaan-bacaan. Baik, selesai? Ya, saya rasa ini cukup. Pertemuan 45 menit. Saya harapkan ini pengajian seperti ini kita bentuk untuk merubah sistem pengajian sehubungan dengan wabah, supaya pengajian-pengajian tidak menjadi sebab tertularnya wabah. Ya, makanya kita bentuk kelompok pengajian sesuai dengan klaster. Ini khusus klaster sini saja. Daerah-daerah Tidung, Tamalate, pokoknya daerah sini saja. Iya, yang daerah-daerah Cakalang, semuanya jangan ke sini. Buat sendiri di sana. Buat sendiri di sana. Daftarkan anunya, nanti saya akan atur jadwal. Iya, yang jelas jadwal yang ada habis salat subuh, habis duhur, habis asar, maghrib isya dan habis isya. Nanti dibuatkan, diatur jadwalnya. Baik, kemudian kelompok ini itu saya harapkan terdata, terabsen, ada grup tersendiri. Iya. Nanti akan ada follow up kalau berjalan sekali 2 kali. Iya. Nanti ada follow up materi, lanjutan materi mungkin di grup. Iya. Misalnya ada di situ hadits, tolong hafal hadits yang tadi. Iya. Jadi ada waktu 1 pekan. Ini kan sekali sepekan. Ada waktu 1 pekan untuk hafal haditsnya. Jadi nanti saya datang, jangan baru dihafal, siap-siap berdiri ya, biar ibu-ibu. Jadi disuruh berdiri kalau tidak bisa menghafal. Ya berdiri di tempat ibu-ibu saja juga. Baik. Kemudian karena mungkin tempatnya ini ibu-ibu lebih banyak, ya mungkin bisa agak dimajukan supaya ibu-ibu tidak sempit-sempit, ya. Bisa agak dimajukan, ya, supaya ibunya tidak terlalu sempit-sempit. Saya khawatir kalau terlalu sempit bisa jadi sebab-sebab penularan. Kita hindari hal itu karena Allah dan mencontoh Nabi, maka dapat pahala. Terserah kena atau tidak. Walaupun kondisi sekarang, walaupun orang menghindari, tetap memungkinkan kena. Sebab saya hindari, teman saya tidak hindari. Kondisi sekarang itu. Keluarga saya hindari, keluarga yang lain tidak hindari. Masjid ini hindari, masjid jamaah masjid ini hindari. Tapi ketika ke kantor, ketemu dengan orang-orang tidak menghindari. Berarti sebentar dia akan datang ke sini, akan membawa juga. Jadi sulit untuk terhindar. Tapi bukan artinya kita tidak menempuh sebab. Tetap harus tempuh sebab. Karena Allah mencontoh Nabi supaya dapat pahala. Tapi lebih penting, kita akan hadapi dengan metode agama. Itu.
Di antara dua metode agama sudah ditahu. Iya. Pahami musibah dengan hikmahnya. Satu, karena agama dan harus dihadapi dengan agama. Yang kedua, cara menghadapi dengan agama, ilmu musibah itu dengan hikmah tadi, kemudian hadapi dengan metode pengobatan Nabi. Saya rasa ilmu pengobatan Nabi kan sudah banyak diketahui secara umum. Minum madu, habbatus soda, minyak zaitun, itu ilmu pengobatan Nabi. Hanya nanti di sini akan disebutkan beberapa rincian. Iya, saya juga bukan ahli di situ. Iya, hanya nanti akan disebutkan beberapa rincian di sini. Semoga nanti ya penerapannya bisa lebih bermanfaat, Baik, sekian dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika. Nanti pertemuan selanjutnya. Tanya jawab insyaallah di pertemuan selanjutnya. Belum. Mana yang tinggal? Di kamar aja. Oh, kan? Anak apa aja? Oh, masih. Mana kita ganti? Baru masuk ke kita karena baru 2 hari lalu kasih tahu. Oh. Iya, insyaallah. Bisa kalau ada. Kapan nanti bisa kasih? Ya nanti pertemuan selanjutnya. Atau sebelumnya kalau jadi saya bawakan ke sini. Apa namanya? Info mak. Karena uangnya belum berkumpul. Oke. Kumpul kita. Iya. Saya sudah nih kita. Sudah ada sampulnya juga. Saya sebentar saya kirim ke sana. Iya. Sama. Oh, iya. Bahwa menghadapinya harus dihadapi pula dengan agama. Semakin hebat agama seseorang akan semakin hebat bala. Sebab bala turun sesuai dengan kadar agama. Ini ilmu pertama. Ilmu yang kedua, hadapi bala dengan agama, dengan ilmu.